Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Qala Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Harawi, man arada an yablugha syarafa kulla syaraf falyakhtar sab'an ala sab'in fa inna as-salihin ikhtaruha hatta yablughu sinamal amr. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan yang tinggi, maka dia hendaknya memilih 7 atas 7 perkara. Karena orang-orang yang salih telah memilih itu sehingga mereka sampai ke puncak perkara ma'rifatullah. Artinya ayyakhtaral faqra 'alal ghina. Pertama dia mesti memilih hidup susah daripada kaya. Kan ini orang-orang hendak ma'rifatullah. Yang kita bicarakan ini orang yang hendak ma'rifatullah. Kalau ini orang banyak mempunyai harta, hatinya pasti akan banyak mengingat harta. Nah, sedangkan orang yang diberi Allah ma'rifat itu orang yang hatinya bersih daripada mengingat-ingat selain Allah. Jadi mesti pilih hidup itu fakir daripada kaya. Dalam perjalanan. Walju' ala shiba, dia memilih lapar daripada kenyang. Lapar lain lawan kelaparan. Laparnya ada jadi makan, cuma menahan nafsu daripada kenyang. Waddun ala rab'i, dia memilih rendah, kedudukan yang rendah daripada ketinggian. Ibarat dinaikkan orang jabatannya mun kawa kada ya kada usah gitu. Ini sudah kepala bagian, nak orang ke kepala dinas kada usah, nek sudah ribut. Nah, misalnya kalau hendak ma'rifatullah tadi. Nah, wazulla 'alal iz, dia memilih kehinaan daripada kemuliaan. Memilih tawadhu 'ala takabbur, atas takabbur. Wal hazan 'alal farah, dia memilih sedih daripada gembira. Wal maut 'alal hayat, dia memilih mati daripada hidup. Kalau dia diberi pilihan. Nah, kalau diberi pilihan, dia memilih yang demikian. Nah, dengan pilihan seperti yang demikian tadi, itu memudahkan dia untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Karena makin tinggi jabatan kita, makin banyak harta kita, makin dimuliakannya kita, makin gembira kita, itu makin sulit untuk mendapatkan ma'rifatullah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau kita sedang dalam keadaan fakir, nah hati kita kada banyak ingatan dengan yang dijaga, yang dipelihara. Kalau kita sakit, tubuh kita akan terjaga daripada hal-hal kemaksiatan. Sakit, hendak jamban jadi tuntun, kayak apa hendak kemana-mana, nah, terpelihara anggota tubuh. Nah, itu semua mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, itulah orang yang muridin tadi. Dia memilih kesusahan daripada kesenangan. Wa minhum man masarratuhu wa farahuhu bimakhtarahu Allah lahu. Sebagian dari manusia lagi ada orang yang kegembiraannya, kesenangannya dengan apa yang telah dipilihkan Allah bagi mereka. Nya kada memilih sugih miskin, kada memilih. Terserah Tuhan yang diapai dah. Mun Tuhan mandak aku sugih, aku gembira. Kalau Allah menjadikan aku orang fakir, aku pun gembira. Kalau Allah menyihatkan tubuhku, aku gembira. Kalau Allah membuat demikian, aku gembira. Nah, dia gembira dengan yang dipilihkan oleh Allah. Nah, wa hadza halul arifin billahi ta'ala, itulah sudah keadaan orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 golongan manusia ini. Golongan pertama, orang yang selalu hendak nyaman. Nak sugih kah, nak miskin kah? Sugih. Nak sihat, nak sakit? Sihat. Nak tinggi, nak rendah, kedudukan nak tinggi.
Nah itu adalah awamul muslimin, orang yang kada pikiran hendak ma'rifatullah, orang yang bila mati-mati ya habis perkara ya itu ngarannya. Nah yang kedua tadi golongan muridin. Nah yang ketiga yang dituju itu adalah golongan wasilin atau al-arifin. Dan ketiga golongan ini diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketiga golongan ini pun dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu nabinya orang awam, nabinya orang muridin, nabinya orang wasilin. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Sallallahu al-afiyah." Jar Nabi, mintalah kepada Allah afiat. Afiat itu kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan dari segala macam bencana, itu afiat. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Nah ini untuk orang-orang awam. Disuruh mereka minta yang nyaman-nyaman, minta sihat, minta aman, minta tentram, minta segala macam yang baik. Nah itu Nabi kita menempatkan diri beliau kepada tempat nabinya orang-orang awam. Ada lagi doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Jar Nabi, ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan di akhirat kelak aku kumpulkan bersama orang-orang yang miskin. Nah ini untuk golongan muridin. Karena miskin itu lebih mudah mengingat Allah karena kada banyak yang diurus. Di akhiratnya pun lebih mudah karena kada banyak hisabnya. Makanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 5, kenapa wahai Rasulullah engkau minta hidup miskin, mati orang sebagai orang miskin, di akhirat kelak bersama orang miskin? Kenapa engkau minta demikian? Ujar Nabi menjawab, innahum yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifa. Karena orang-orang miskin itu lebih terdahulu masuk surga dari orang kaya 40 tahun lamanya. Jadi ini Nabi sebagai nabinya muridin, nabinya orang-orang yang salikin. Nah kemudian ada juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka minal khair kullih, Allahumma inni as'aluka minal khair. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan. Nah, kebaikan itu baik waktu sehat, baik sakit sakit. Kalau baik miskin ya miskin, kalau baik ya kayak apa. Kadang memilih pilihan. Nah, Allahumma inni as'aluka minal khair kullih. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan seluruhnya. Nah, ini ditujukan kepada orang-orang yang arifin. Kadang menentukan pilihan kepada Allah. Kadang minta sihat akan, kadang minta yang baik. Kalau baik sakit, biar sakit akan aja. Kalau baik miskin, miskin akan aja. Nah, ini orang-orang arifin. Allahumma inni as'aluka minal khair. Ya Allah, aku minta akan Engkau daripada kebaikan seluruhnya. Jadi Nabi kita ketiga-tiga golongan ini ada. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.